Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Fikri Mustanir dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Kali ini kita akan membahas atau melanjutkan ke bab Amul Huzni. Am artinya tahun, huzn artinya kesedihan. Amul Huzni yaitu tahun kesedihan atau tahun duka cita. Ini adalah penamaan dari para ahli sejarah. Ya, bukan dari Nabi SAW sendiri, tapi para ahli sejarah, para ahli sirah menamakan tahun tersebut adalah tahun duka cita. Ya, pada tahun tersebut istri pertama daripada baginda Nabi Muhammad SAW yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid ya wafat. Demikian pula paman beliau ya Abu Thalib wafat. Kedua tokoh ini di dalam Islam merupakan tokoh yang sangat penting di dalam dakwah Rasulullah SAW. Kedua figur ini adalah figur yang sangat penting. Kalau Anda mengikuti dari kajian awal Sirah Nabawiyah ini akan mengetahui bahwa kedua figur ini sangat penting. Siti Khadijah adalah orang pertama yang masuk Islam ya, di dalam Islam, dan beliau sangat mendukung dakwah suaminya, ya, menolong dakwah suaminya, dan selalu menguatkan baginda Rasulullah SAW dalam menghadapi tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Karena tantangan dakwah itu begitu berat, ya. Penolakan ya dari para pembesar Quraisy, kemudian juga intimidasi, ya, persekusi, dan persekusi ini bukan hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga kepada pengikut beliau, kepada para sahabat ya. Dilakukan persekusi, bahkan ada yang sampai menemui kematian. Dan kita tahu di kajian sebelumnya baginda Muhammad SAW bahkan sampai memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah, seberang laut, di mana ini menjadi hijrah pertama di dalam Islam. Nah, pada tahun 10 kenabian, kedua figur ini meninggal dunia. Selain Siti Khadijah, juga Abu Thalib, dan beliau walaupun sampai akhir hayatnya tidak menjadi muslim, tapi beliau selalu melindungi Nabi Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai seorang pembesar Quraisy. Sehingga para pembesar Quraisy waktu itu, walaupun mereka sudah melakukan berbagai macam intimidasi dan juga persekusi kepada baginda Muhammad SAW, tapi seolah-olah tidak bisa total persekusinya ya, karena terhalang oleh sosok Abu Thalib, di mana Abu Thalib ini berdiri di tengah-tengah, di dua kaki. Di satu sisi ingin menolong keponakannya, ya ini baginda Muhammad SAW, di sisi lain juga menahan agar para pembesar Quraisy lainnya itu tidak terlalu mengganggu dakwah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ketika pada tahun ke-10 kenabian ini, dua sosok ini meninggal dunia, tentu ini menjadi pukulan yang sangat berat bagi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya terpukul secara psikologis, tapi juga ada efek dominonya terhadap keberjalanan dakwah. Yang selama ini kaum kafir Quraisy masih ragu-ragu untuk menyerang langsung kepada baginda Muhammad SAW. Setelah wafatnya Abu Thalib, mereka sudah tidak segan-segan lagi untuk semakin menggencarkan intimidasi, persekusi, penyiksaan terhadap Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Karena sudah tidak ada lagi menghalangi, tidak ada lagi yang melindungi. Sampai pada masa itu kaum kafir Quraisy sudah berani untuk melemparkan kotoran ke atas kepala
baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu para ahli sirah menamai tahun tersebut sebagai tahun duka cita atau Amul Huzni. Nah, sahabat Fikrul Mustanir TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa ibroh, apa hikmah rahasia di balik skenario Allah di mana pada tahun 10 kenabian ini diwafatkan dua sosok yang sangat penting bagi dakwah Islam, bagi dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Fiqh Sirah yang ditulis oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullah taala dijelaskan. Yang pertama-tama sebelum kita membahas lebih dalam, perlu digarisbawahi bahwa sebutan tahun kesedihan ini atau Amul Husni ini bukanlah semata-mata lantaran kesedihan Rasulullah SAW ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya. Tentu sebagai manusia wajar saja, pasti ada kesedihan dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW dengan kepergian istri yang tercinta dan juga pamannya Abu Thalib. Secara manusiawi pasti ada kesedihan. Tetapi hal yang lebih menyedihkan lagi, lebih membuat sedih baginda Nabi Muhammad SAW adalah efek daripada wafatnya Abu Thalib, yaitu para musuh Islam lebih leluasa untuk tadi melakukan intimidasi, persekusi, dan menghambat jalannya dakwah. Nah, efek inilah yang membuat baginda Muhammad SAW merasa sedih. Jadi sedihnya bukan semata-mata karena beliau sebagai manusia merasa sedih ditinggal oleh keluarganya, bukan. Ya, bukan hanya itu, tapi terlebih adalah karena dakwah Islam mengalami dampak dari wafatnya Abu Thalib ini. Dakwah Islam mengalami hambatan yang cukup berarti. Karena semenjak saat itu kemudian setiap Rasulullah SAW melakukan dakwah di tengah-tengah masyarakat dari satu komunitas ke komunitas yang lain, selalu menghadapi persekusi yang lebih hebat lagi, menghadapi intimidasi yang lebih keras lagi, penentangan yang lebih dahsyat lagi dari orang-orang Quraisy. Nah, itu yang menyebabkan kesedihan yang sangat besar pada diri baginda Muhammad SAW, sehingga saat itu dinamakan sebagai Amul Husni. Nah, ini perlu kita garis bawahi, ya. Harus kita ketahui bahwa kesedihan ini bukan semata-mata karena aspek manusiawi ditinggalkannya baginda Muhammad SAW oleh orang tercintanya, tapi lebih kepada aspek bagaimana dakwah ini lebih terhambat sebagai akibat dari wafatnya Abu Thalib. Nah, apa hikmah di balik itu? Tentu saja ada rahasia, ada hikmah, ada ibrah yang bisa kita ambil di balik skenario Allah tersebut. Apa saja itu? Nah, yang pertama, dengan wafatnya Abu Thalib, wafatnya Siti Khadijah, ini menjadi seolah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perlindungan, pertolongan yang hakiki itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Sehingga pada titik ini harapan akan adanya pertolongan, harapan akan adanya kemenangan dakwah bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi manusia atau orang, pihak manapun yang dengan posisinya dapat diharapkan untuk menolong dakwah pada masa itu. Abu Thalib sudah tiada. Siapa lagi yang bisa dijadikan tempat berlindung? Maka di sini pelajaran yang sangat besar bagi kaum muslimin bahwa harapan satu-satunya akan kemenangan Islam ini itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau begitu, Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang pertama. Nah, hikmah atau ibrah yang kedua, sahabat Fikrul Mustanir TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kedua adalah kalau seandainya, ini kita bicara andai ya, andai Abu Thalib ini masih hidup, kemudian sempat menyaksikan
kemenangan dakwah ini. Masih mengiringi, mengawal sampai tegaknya daulah Islam di Madinah, di mana hal itu menjadi tonggak kemenangan dakwah Islam. Ya. Maka tentu akan lain kesan yang dapat kita ambil. Ya. Kesan yang kemudian membekas di masyarakat Arab pada waktu itu. Mereka akan dapat mengatakan bahwa kemenangan baginda Muhammad SAW dengan adanya kekuatan Islam, dengan tegaknya daulah Islam di Madinah, kemenangan tersebut tidak lain tidak bukan adalah pertolongan seorang paman. Bukan usaha dari baginda Muhammad SAW sendiri dan juga kaum muslimin, para sahabat. Tetapi ini adalah pertolongan seorang paman, pertolongan keluarga. Ya. Ini adalah kemungkinan yang dapat terjadi. Dan bukan hanya masyarakat Arab yang akan berpendapat seperti itu, tapi juga generasi-generasi setelahnya. Para pemikir, para penulis, terutama para orientalis, yang akan melihat kemenangan Islam ini sebagai sebuah kemenangan keluarga. Gitu. Sebuah kemenangan yang diberikan oleh seorang paman yang non-muslim. Ya, yang dengan kuasanya dapat memenangkan Islam. Tapi Allah berkehendak lain. Dengan wafatnya Abu Thalib, maka kemenangan dakwah dengan dicapainya atau tegaknya daulah Islam di Madinah, maka kita dapat melihat dalam sejarah kemenangan tersebut adalah sebuah monumen yang ditegakkan oleh tangan-tangan kaum muslimin sendiri. Kemenangan yang diraih oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dengan dakwah yang gencar yang mereka lakukan terhadap kabilah Aus dan Khazraj, ya, penduduk Madinah pada saat itu. Nah, inilah hikmah kedua yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Nah, yang ketiga, sahabat Fikrul Mustanir TV yang dirahmati Allah, hikmah ketiga yang dapat kita ambil adalah persoalan penderitaan di jalan dakwah. Bagaimana kita melihat bahwa rintangan, penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat memberikan pelajaran bahwa adalah sebuah sunatullah, adalah sebuah keniscayaan bahwa dakwah itu akan mengalami rintangan yang sedemikian rupa. Kemenangan tidak dicapai secara cuma-cuma, bukan hadiah yang jatuh dari langit, tetapi diupayakan, diusahakan, diperjuangkan, dan harus menghadapi berbagai macam rintangan, hambatan, persekusi, propaganda, penyiksaan, bahkan pada sampai tahap pembunuhan. Maka hal ini akan menjadi standar bagi para pejuang Islam di generasi-generasi berikutnya. Bagi para sahabat radhiyallahu anhum yang sepeninggal Rasulullah SAW menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Jazirah Arab, bahkan sampai keluar dari Jazirah Arab. Dan juga akan menjadi standar dan pelajaran bagi kita para pengemban dakwah. Jika seandainya kemenangan Rasulullah SAW dicapai dengan cuma-cuma saja, tanpa ada rintangan, tanpa ada kesedihan, tanpa ada penyiksaan, tanpa ada persekusi, maka generasi setelahnya hanya akan memperjuangkan Islam secara santai-santai saja. Ingin menempuh jalan yang tidak ada rintangannya, ingin menempuh jalan yang tidak ada hambatannya, menempuh jalan yang santai. Itu yang akan diinginkan oleh generasi setelahnya, padahal hal ini bertentangan dengan sunatullah, adanya pertentangan abadi, peperangan abadi di dunia ini antara kebenaran atau al-haq melawan al-batil yang senantiasa ada, sehingga tidak mungkin kebenaran ini diperjuangkan, dimenangkan secara cuma-cuma dengan jalan yang mulus dan penuh dengan bunga-bunga. Tidak mungkin itu terjadi. Dan kita lihat pada perjuangan para nabi dan juga Nabi Muhammad SAW. Sehingga bagi kita hari ini, pada zaman ini yang memperjuangkan Islam, yang memperjuangkan pada jalan yang sama yang ditempuh oleh baginda Muhammad SAW, yakni memperjuangkan tegaknya sebuah masyarakat Islam, maka bagi kita
kita tidak berangan-angan akan adanya jalan yang mulus dari semua hambatan itu. Dan kita mesti membentuk sikap mental untuk bersiap dengan adanya rintangan dan hambatan dan juga persekusi. Dan ketika kita menghadapi itu semua, maka kita menghadapinya dengan sikap yang sabar, dan karena kita sudah tahu bahwa itu akan terjadi, dan itulah yang dialami oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sahabat Musnad TV yang dirahmati Allah, kajian Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.